A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nasibul akhi utawi bagiane dulur lanang wal ukhti lan bagiane dulur wadon asyaqiqa ini kang tunggal bapak ibu karone. Menjelaskan tentang pembagian waris untuk saudara laki-laki dan saudara perempuan tunggal kandung. Iku anisfu 1/2 lil ukhti kaduwe dulur wadon idang farodat ing dalam nalikane dhewe sapa ukhtun walam yakun lan ora ana iku lil mayyit kaduwe mayit sapa waladun anak au hafidun utawa putu. As-sulusani iku 2/3 idza kanata ing dalam nalikane ana sapa ukhtun iku isnataini loro fa aktsaru halil wa akeh. Wali akhi lan iku tetep kaduwe dulur lanang di'fu nasibil ukhti utawi tekelane bagiane dulur wadon. Liqauli ta'ala krana dahipun Allah Subhanahu wa taala yastaftuna nyuwun fatwa sinten kaum ka ing sira Muhammad kul dawa sira Muhammad Allahu utawi Allah iku yuftikum paring fatwa kum ing sira kabeh sinten Allah fil kalalah ing dalam permasalahan kalalah. Ini meruun lamun mati sapa awa-awaan halaka tegese wis mati sapa awa-awaan laisa hale ora ana iku lahu kaduwe imruun sapa waladun anak walahu lan iku tetep kaduwe imruun ukhtun utawi dulur wadon. Falaha mongko iku kaduwe ukhtun nisfu utawi separone ma perkara taraka kang ninggal sapa imruun. Wa huwa utawi dulur lanang yarisuha iku marisi sapa dulur lanang ha ing dulur wadon ilam yakun lamun ora ana laha iku kaduwe ukhtun sapa waladun anak. Fa ing kana ta mongko lamun ana sapa dulur wadon iku isnataini loro falahuma mongko iku tetep kaduwe isnatain as-sulusani utawi 2/3 mimma saking perkara taroka kang ninggal sapa mayit ing ma. Jadi untuk bagian saudara kandung nih kalau perempuan maka dia akan mendapatkan setengah dengan catatan sang mayit tidak mempunyai keturunan. Kemudian akan mendapatkan 2/3 dengan catatan jika jumlah saudari perempuan ini lebih dari 2 atau lebih. Dan untuk saudara laki-laki, jika si mayit memang tidak mempunyai keturunan sama sekali dan tidak mempunyai ayah dan ibu, atau bahasa Al-Qur'annya kalalah. Jadi kalalah ini adalah mayit yang tidak mempunyai anak dan ibu. Maka saudara laki-laki ini hukumnya sah untuk mewarisi harta dari saudaranya tersebut. Gitu ya. Nah, kalau misalnya punya anak gimana? Ya udah berarti si saudara laki-laki mahjub sama anaknya. Maka saudara laki-laki dan saudara perempuan tidak berhak mendapatkan warisan. Ya. Nah, kemudian kalau saudara laki-laki ada, saudara perempuan ada gimana? Maka saudara laki-laki walil akhi di'fu nasibul ukhti. Saudara laki-laki mendapat bagian 2 kali lipat daripada bagian sang saudari perempuan 2/1. Nasibul akhi wal ukhti minal Sekarang menjelaskan tentang bagiannya saudara seibu. Iku asudusu 1/6 likuli wahidin kaduwe saben-saben suwiji minhuma saking akhun wa ukhtun ilam yakun lamun ora ana iku lil mayyit kaduwe mayit sapa waladun anak au hafidun utawa putu. As-sulusu 1/3 ingkanu lamun ana sapa akhun wa ukhtun lil iku isnaini loro fa aktsara halih luwih akeh. Nah, untuk saudara seibu ini akan mendapatkan 1/6 gitu ya, jika mereka sendiri. Ya, cuman satu-satunya saudaranya. Nah, untuk saudara seibu ini tidak memandang laki-laki dan perempuan. Kalau misalnya saudara seibunya ini lebih dari 2 atau lebih, maka akan mendapatkan 1/3. Dalilnya adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wa in kana rajulun. Sebentar. Kalau nggak salah surat An-Nisa ayat 12. Kita cari. Nah, ini.
Wa in kana rajulun yurasu kalalatan awim ro'atun walahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhuma as-sudus. Nah, wa in kana lan lamun ana sapa rajulun wong lanang iku yurasu den waris sapa rajul kalalatan. Nah, kalalah yang enggak punya anak, enggak punya keturunan, juga enggak punya orang tua. Awim mar'atun utawa dulur wadon walahu lan halih iku kaduwe rajul akhun utawa sedulur lanang au ukhtun utawa sedulur wadon falikulli wahidin mongko iku tetep kaduwe saben-saben wong suwiji saking karone minhuma akhun au ukhtun as-sudusu utawa 1/6. Nah, jadi kalau saudara seibu maka dia akan mendapatkan bagian 1/6. Fa in kanu mongko lamun ono sapa akhun lan ukhtun aksara iku luwih akeh min zalika katimbang siji fahum mongko utawi ikhwah au akhwah syuraka iku sekuton fis sulusi ing dalem 1/3 mimba di wasiyah saking sakwuse wasiat iuso kang den wasiatake biha apa wasiat autain utawa nyaur utang. Kalau misalnya jumlahnya lebih dari satu, maka mereka akan mendapatkan bagian 1/3, 1/3, gitu ya. Dan mereka syuraka. Jadi nggak ada harus kalau misalnya laki-laki 2, kemudian perempuan 1 bagian kayak gitu, tapi dibagi rata, gitu ya. Jadi itu khusus untuk bagiannya saudara atau saudari seibu. Oke. Kita coba langsung ambil contoh. Ini untuk contoh pembagian saudara kandung dan saudari seibu. Contoh, seseorang meninggal dunia, statusnya kalalah, tidak mempunyai keturunan, dan juga sudah tidak mempunyai ayah dan ibu. Yang dia sisakan tinggal saudari kandung. Ya, yang dia tinggalkan tinggal saudari kandung. Kemudian ada lagi paman misalnya. Paman dari ayah ya, namanya ammah. Kalau paman dari ibu, kholah, itu tidak dapat. Jadi, ketika satu saudari kandung sama satu paman, kemudian dia meninggalkan warisan 6 juta. Nah, dari sini cara membagi warisannya adalah untuk saudari kandung tadi, kalau sendirian, maka dia mendapatkan setengah. Nah, berarti setengah dari 6 juta berapa? 3 juta. Maka saudari kandungnya mendapatkan 3 juta, kemudian pamannya itu mendapatkan asobahnya. Dia mendapatkan 3 juta. Nah, untuk kas saudari kandung yang lebih dari 2 misalnya. Seorang kalalah meninggal dunia, kemudian dia meninggalkan 4 saudari kandung, gitu ya. 4 saudari kandung, kemudian meninggalkan paman juga 1 dari ayahnya, pamannya 1 misalnya. Kemudian harta warisannya itu 6 juta. Oke. Maka kalau lebih dari 1 orang, maka bagiannya yang kandung tadi berapa? 2/3. Oke. Di sini ada penyebut 3. Maka coba kita cari angka yang habis dibagi 3 untuk mempermudah pembagian warisannya. Berarti ada angka 3, ya kan? Berarti 3 dibagi 3, 1 dikali 2 bagian. Itu ya. Kemudian kan tadi ada 3. Berarti sisanya masih 1 kan, baru dipakai saudari kandung 2 bagian. Berarti yang 1 buat siapa? 1 bagian itu buat paman. Berarti kalau hartanya ada 6 juta, 6 juta ini kita bagi 3 bagian. Berarti ada 2 juta, 2 juta, dan 2 juta. Yang 2 bagian berarti buat saudari kandung. Berarti saudari kandung mendapatkan 4 juta. Nah, karena ini ada 4 jumlahnya, berarti per orang mendapatkan 1 juta. Kemudian sisanya yang 1 bagian yaitu 2 juta itu diwaris oleh pamannya sebagai asobah. Nah, untuk kas yang saudari seibu misalnya ada seorang meninggal dunia, kemudian dia meninggalkan 1 saudara kandung dan 1 saudara seibu. Nah, kalau seperti itu gimana? Nah, berarti saudara kandungnya ini mendapatkan asobah. Dan saudara seibu, gitu ya, kalau sendirian, maka dia mendapatkan 1/6.
Nah, jadi 1/6. Coba kita cari bilangan yang habis dibagi penyebutnya. Di sini ada 6. Berarti 6 ya. 6 bagi 6 1, 1 kali 1 1. Jadi 1 bagian nanti buat saudara seibu. Kemudian sisanya itu buat asobah atau buat saudara kandung. Kalau misalnya mayitnya meninggalkan warisan 6 juta, berarti yang 5 juta buat saudara kandung, yang 1 juta buat saudara seibu. Nah, kalau saudara seibunya lebih dari 2 bagaimana? Nah, berarti kalau lebih dari 2, bagiannya adalah sepertiganya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya mayit meninggalkan saudara kandung dan 2 saudara seibu. Nah, tadi kalau saudara seibu itu nggak peduli ya, jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan itu nanti syuroka, mereka dibagi rata. Jadi sepertiga untuk saudara seibu. Nah, jadi kita coba cari bilangan yang habis dibagi penyebutnya 3, berarti 3. 3 bagi 3, 1, 1 kali 1, 1. Nah, berarti kan tadi hartanya dibagi 3 bagian, masih sisa 2 bagian. 2 bagian ini akan diwarisi oleh saudara kandung. Kalau misalnya mayitnya meninggalkan harta 6 juta, berarti 6 juta ini dibagi 3 bagian. Berarti 2 juta, 2 juta, 2 juta. Untuk saudari seibu, ini akan mendapatkan 1 bagian, berarti 2 juta. Kalau tadi jumlah saudara seibunya itu 2, maka setiap orang dari saudara seibunya mendapatkan 1 juta. Kemudian sisanya 2 bagian yaitu 4 juta, ini diwaris oleh saudara kandungnya sebagai asobah. Seperti itu ya untuk bab waris. Alhamdulillah sudah hatam untuk kitab Mabadil Fikih juz 4 ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dan barokah dari kitab ini. Liridho ilah wa li syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.